Assalamualaikum. Halo anak-anakku. Kelas 11, kembali lagi kita di pelajaran matematika, kelas matematika. Materinya tetap masih tentang logika matematika. Kurang 2 subbab lagi, yaitu converse, inverse, dan kontraposisi. Selanjutnya nanti ada penarikan kesimpulan. Setelah itu sudah selesai untuk logika matematikanya. Oke, kita mulai dulu dari, bentar ya, saya mau color hitam, thicknessnya segini aja nggak? Oke, ini ngapain nih? Ngapain dia? Nah, ini nggak ada penghapusnya, hilang penghapusnya. Oke, converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, kita mulai dulu ya. Dari suatu implikasi, jika P maka Q, dapat diperoleh implikasi lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Menukar anteseden. Anteseden itu P ya, dengan konsekuen atau sebaliknya, sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut dengan converse. Converse ya, dari implikasi tersebut. Bentar, ini thicknessnya kurang tebal. Nah, converse dari jika P maka Q adalah tinggal ditukar atau dibalik, Q maka P, dan berlaku sebaliknya. Sedangkan yang B menegasikan anteseden dan konsekuen, sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut inverse. Kalau converse tadi tinggal dibalik, kalau inverse adalah dinegasikan, kedua-duanya dinegasikan, dan berlaku sebaliknya. Kita ke bawah. Sekarang yang C, menegasikan anteseden dan konsekuen, kemudian menukar letaknya. Jadi dinegasi dulu, kemudian ditukar letaknya, sehingga diperoleh implikasi yang baru yang disebut dengan kontraposisi dari implikasi tersebut. Jadi kontraposisi adalah kontraposisi jika P maka Q adalah ditukar dulu baru dinegasikan, atau dinegasikan dulu baru ditukar. Berlaku sebaliknya. Contoh soal nomor 1, converse tadi cuma ditukar, terus inverse tadi dinegasikan keduanya. Kalau kontraposisi ditukar dan dinegasikan. Nomor 1, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Yang pertama, jika langit hitam, berarti ini P, maka hujan akan turun. Ini Q. Kita mulai dari converse dulu. Converse. Converse tadi ditukar ya. Berarti jika hujan akan turun, maka langit hitam. Sudah. Sekarang yang inverse. Inverse tadi dinegasikan keduanya, tetap tapi dinegasikan. Jika langit tidak hitam, maka hujan tidak akan turun. Terus yang ketiga, kontraposisi. Kontraposisinya adalah dinegasikan, ini inverse-nya tinggal ditukar. Jika hujan tidak akan turun, maka langit tidak hitam. Oke, lanjut sekarang yang B. Jika x kuadrat min x min 12 kurang dari 0, maka x kurang dari min 3 atau x lebih besar 4. Berarti ini P-nya, ini Q-nya. Ingat di sini ada kata atau. Negasinya atau kemarin apa? Dan ya. Jadi kita harus cek lagi
kemarin negasinya atau itu apa? Atau itu konjungsi. Itu apa? Berarti negasinya atau adalah negasi apa? Dan, jadi dan. Oke, kita mulai dari converse dulu. Converse tinggal ditukar. Berarti jika X kurang dari min 3 atau X lebih besar 4, maka X kuadrat min X min 12 kurang dari 0. Inverse. Nah, sekarang inverse kita negasikan. Jika negasinya kurang dari berarti X kuadrat min X min 12 lebih dari sama dengan 0, ya negasinya, maka negasinya atau itu dua-dua dinegasi tapi jadi dan. X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 4. Nah, ya, atau jadi dan. Sekarang kontraposisi. Kalau kontraposisi berarti inversenya tinggal ditukar. Berarti jika X lebih besar sama dengan min 3 dan X kurang dari sama dengan 4, maka X kuadrat min X min 12 lebih besar sama dengan 0. Oke, lanjut. Yang C sekarang. Iwan akan diberi komisi 100% jika ia berhasil memperbaiki mesin penggiling padi. Artinya, jika ia berhasil memperbaiki mesin penggiling padi, maka Iwan akan diberi komisi 10%. Gitu kan ya? Wes, berarti converse-nya dulu. Artinya yang ini adalah P, sedangkan yang ini adalah Q, dibalik sama dia. Nah, sekarang jika tinggal dibalik sekarang, Iwan diberi komisi 10%, maka ia berhasil memperbaiki mesin penggiling padi. Ini yang converse. Sedangkan yang inverse berarti tetap tapi dinegasikan ya. Jika Iwan, P-nya ini loh ya, ini dulu, tidak berhasil memperbaiki mesin penggiling padi, maka ia tidak akan, karena negasi, diberi komisi 10%. Oke, paham ya dari sini? Lah, lanjut sekarang kontraposisi. Nah, ini kamu cari sendiri. Kamu cari sendiri. Sekarang ini kontraposisi dari. Nah, ini ada jawabannya di sini. Ada A, B, C, D, E, kontraposisi. Kita lihat, ini itu P, ini kemarau ya. Ini itu Q. Namanya kontraposisi adalah dua-duanya dinegasi terus dituker. Jadi kita mulai dari sini dulu. Berarti jika hasil padi tidak meningkat, maka tahun ini tidak kemarau panjang. Kan kontraposisi gitu, kita lihat. Jika hasil padi tidak meningkat, maka tahun ini tidak kemarau panjang, berarti E. Sudah ya, paham dari sini? Oke. Lanjut sekarang kita ke penarikan kesimpulan.
Ada 3 penarikan kesimpulan. Cara penarikan kesimpulannya ada 3. Yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya P, maka konklusi. Konklusi itu bisa dalam bentuk titik 3 seperti ini. Konklusinya adalah Q. Contoh yang nomor 1. Premis 1, jika seseorang menjadi pengusaha, maka ia memiliki banyak karyawan. Berarti ini P, ini Q, ya. Ahmad seorang pengusaha. Konklusinya adalah Q kan? Tapi ianya menuju ke siapa? Ke Ahmad. Berarti Ahmad memiliki banyak karyawan. Ahmad memiliki banyak karyawan. Lanjut. Premis 1. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Nah, ini P, ini P, ini Q. Ini P bilangan ganjil. P, N. N bilangan ganjil, berarti N ini merujuk ke berapa? Ke 5, ya toh? Berarti kalau N kuadrat berarti 5 kuadrat bilangan ganjil. Sama ya. Lanjut. Premis 1, jika seseorang menjadi ustadz, maka ia akan hafal Al-Quran. Premis 2, Randy seorang ustadz. Berarti ini P, ini Q. Randy ini menunjuk ke seseorang, ya toh? Sudah kan seseorang, Randy seorang ustadz, berarti seorang ustadz. Berarti Randy akan hafal Al-Quran. Ini namanya modus ponen. Sekarang kita ke modus tolen. Nah, ini salah nih. Ini Bu Ika tinggal kopas saja ini. Modus tollens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, P maka Q. Premis 2, negasi Q. Negasi Q berarti konklusinya adalah negasi P. Oke, lanjut. Contoh 1. Jika musim kemarau datang, berarti ini P, ini Q. Penduduk tidak kekurangan air. Ini kan Q kan? Berarti ini negasi Q. Tidak, ada kata-kata tidak. Berarti tidak P. Jika musim kemarau datang, berarti musim kemarau tidak datang. Oke, lanjut sekarang yang contoh nomor 2. Bentar, ada di bawah. Premis 1. Jika suatu negara tidak ada korupsi, maka semua penduduknya tidak miskin. Nah, ini P, ini Q. Ada penduduk negara India yang miskin. Ini negasi Q. Ini kan tidak miskin, tapi negara India miskin. Nah, berarti ini kan tidak ada, berarti negasinya adalah ada. Nah, berarti India negara yang ada korupsi, ya toh? India negara korupsi. Nah, lanjut. Sekarang premis 1. Jika terjadi bulan purnama, berarti B, permukaan air laut naik. Q, permukaan air laut naik. Tapi premis 2, negasi Q, permukaan air laut tidak naik. Berarti tidak terjadi bulan purnama. Paham ya? Ini negasi Q, berarti nanti konklusinya kan negasi P.
Lanjut ke silogisme. Silogisme adalah argumentasi yang disajikan dalam bentuk berikut. Kebanyakan. Premis 1 jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R. Berarti ini lo sama, Rek. Tinggal apa? P maka R. Gampang ini. Premis 1, contoh. Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina kehujanan. Jika Tina kehujanan, maka Tina masuk angin. Coret aja kata-kata yang sama. Berarti tinggal apa? Jika Tina pergi ke rumah nenek, maka Tina masuk angin. Loh, gampang ya. Gampang ini. Kata-kata yang sama kita hapus. Premis 1. Jika hari ini hujan, maka udara dingin. Jika udara dingin, maka saya memakai jaket. Nah, ini dicoret kalimat yang sama. Berarti konklusinya, jika hari ini hujan, maka saya memakai jaket. Sip. Lanjut sekarang. Premis 1. Jika hari ini hari Minggu, maka ayah tidak bekerja. Jika ayah tidak bekerja, maka kami pergi berlibur. Nah, ini kalimat yang sama kita hapus. Berarti konklusinya, jika hari ini hari Minggu, maka kami pergi berlibur. Oke, ini sampai di sini materinya untuk logika matematika. Nanti kita tinggal explore di soal-soal lagi. Selamat belajar anak-anakku, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.